Teman-teman pasti sudah dengar kabar yang satu ini, bahwa PPN akan naik menjadi 12% dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa langkah ini diambil sebenarnya adalah untuk menjaga kesehatan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Jadi nantinya program-program prioritas dari pemerintah ini akan bisa dijalankan dengan baik, tentunya punya modal ya, kalau kita bisa bilang begitu ya teman-teman. Ternyata ada sejumlah dampak yang perlu diwaspadai apabila PPN 12% ini berlaku efektif dari tahun depan, di tengah pada saat ini masyarakat juga masih mempunyai kesulitan atau tantangan dalam mengelola keuangan. Dampak yang bisa dirasakan dari kenaikan PPN lagi yang harus ditambah jadi 12% ini adalah kenaikan harga barang dan jasa yang lebih tinggi dan berpotensi untuk menyebabkan inflasi. Ini akan membebani rumah tangga berpenghasilan rendah. Artinya semakin bisa mendorong masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan, yang tentu saja ini juga akan berdampak kepada sektor-sektor lain. Pasti tentunya dirasakan di bidang pariwisata. Teman-teman sudah tahu bahwa Indonesia saat ini masuk dalam kategori negara yang cukup terjangkau bagi wisatawan mancanegara. Namun kalau PPN naik jadi 12%, ini berpotensi untuk membuat sejumlah wisatawan mancanegara akan mikir-mikir lagi untuk datang ke Indonesia. Saat ini Indonesia ada di posisi kedua tertinggi PPN-nya di Asia Tenggara. Setelah nomor satunya itu adalah Filipina. Bahkan Indonesia mengalahkan posisi Singapura yang PPN-nya hanya 9%. Dampak keempat pastinya juga akan mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke Indonesia. Investor tentunya akan mencari iklim usaha yang lebih baik, yang lebih stabil secara hukum dan juga secara perekonomian. Kalau misalkan PPN ini berlaku pada 1 Januari 2025, mungkin kita juga bisa mikir-mikir seperti apa ya kira-kira kalau misalkan investor tidak tertarik membangun perusahaan misalnya di Indonesia. Nah, kalau investor berkurang, seperti apa ya iklim usaha dan juga lapangan pekerjaan di Indonesia? Nah, peningkatan biaya produksi yang terkait dengan PPN tentu saja akan mempengaruhi harga-harga di pasaran, termasuk juga ketika kita akan mengekspor ke luar negeri. Dan seperti biasa, masyarakat pasti lebih senang dengan harga-harga yang cenderung lebih terjangkau. Kalau misalkan produk-produk Indonesia di luar negeri tidak bisa bersaing, yang rugi siapa? Itu dia sejumlah hal yang memang perlu diwaspadai ketika ada kenaikan PPN jadi 12%. Kita lihat seperti apa pemerintah ke depannya. Apakah memang Menteri Keuangan Sri Mulyani ketok palu resmi diberlakukan pada 1 Januari 2025?